Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Waalaikumsalam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal berapa ya? Tanggal 29 datanya. Sabtu lalu 22. Iya, 9. Besok. Ya berarti malam 1 sekarang. Iya. Tanggal 1 Rajab. Ya benar lah ya. 1. Saya ini tanggal 1 sekarang malam. Malam sudah masuk malam itu. Hah? Maghrib tanggal, iya, hari Ahad tanggal 1 ya. Ya tanggal 1 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala ini dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bulan Rajab adalah bulan yang agung dan termasuk bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang disucikan oleh Allah.
Jadi bulan haram itu ada 4. Disebutkan secara menyendiri 1 bulan, dan disebutkan secara berurutan 3 bulan, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, serta bulan Muharram. Ini adalah bulan yang suci, bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, indallah. Inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam kitabullah, yaitu di Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang diharamkan. Di antaranya diharamkan peperangan di bulan yaitu yang haram. Itu diharamkan berperang pada bulan Rajab, pada bulan Dzulqa'dah, demikian pula bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan orang-orang jahiliyah sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Mereka walaupun berada di zaman jahiliyah, namun mereka menghormati kesucian bulan haram, sehingga para sahabat yang masuk Islam, yang kampung halaman mereka dari kota Madinah jaraknya jauh, tidak bisa mendatangi Rasulullah SAW kecuali di bulan haram. Karena pada bulan haram diharamkan peperangan. Di para sahabat yang datang dari Rabi'ah berkata, Ya Rasulullah, inna la na'tika illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami ini datang dari tempat yang sangat jauh. Kami datang untuk menuntut ilmu, dan kami tidak bisa datang kecuali di bulan haram. Karena pada bulan haram dilarang peperangan. Jadi lihatlah orang-orang musyrik dahulu, orang kafir dahulu, walaupun kufur, walaupun musyrik, mereka masih memuliakan bulan yang diharamkan. Maka bermaksiat pada bulan Rajab tidak sama dengan maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang diharamkan, yaitu diharamkan kezaliman secara umum, dan diantaranya diharamkan peperangan. Maka Allah berfirman,
fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi kalian pada bulan-bulan yang diharamkan. Kesimpulannya, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang disucikan, dan bulan yang diharamkan. Akan tetapi tidak ada dalil yang yaitu mensunahkan umrah di bulan Rajab atau berpuasa di bulan Rajab. Jadi Recepan atau puasa di bulan Rajab adalah puasa yang tidak ada dalil sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Rajab adalah hadis palsu. Mayoritas hadis yang menjelaskan keutamaan puasa di bulan Rajab adalah hadis palsu. Silahkan berpuasa pada bulan Rajab karena puasa Senin dan Kamis seperti biasanya, atau karena ini adalah bulan yang diharamkan, bulan yang disucikan, otomatis amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Tapi niat puasa Rajab secara khusus ini yang tidak ada dalilnya. Namun apabila kita puasa hari Kamis, silahkan, seperti kebiasaan, yaitu orang-orang yang biasa mengamalkan puasa sunnah, puasa bid tanggal 13, 14 dan 15, silahkan. Tapi jangan niat puasa karena bulan Rajab, karena tidak ada dalilnya. Lain halnya siapa yang puasa pada bulan Sya'ban, niat puasa Sya'ban, ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, karena bulan Syawal ada sunnahnya. Demikian pula siapa yang puasa karena bulan Dzulhijjah, ada sunnahnya. Demikian pula puasa di bulan Muharram, ada sunnahnya. Adapun bulan Dzulqa'dah ada dalil. Bulan yang lainnya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Akhir, tidak ada dalilnya. Yaitu dikhususkan ibadah pada bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena al-ibadatu bid-dalil. Ibadah itu dengan dalil. Kalau ada dalil yang sahih, maka kita mengatakan puasa Rajab hukumnya sunnah. Namun apabila tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang sahih, apalagi hadis-hadis tentang puasa Rajab hadisnya palsu, maka puasa yang dikhususkan pada bulan Rajab termasuk bid'ah, termasuk bid'ah mungkarah. Apalagi selamatan pada bulan Rajab ini termasuk khurafat. Jadi sebagian ada yang mengadakan selamatan pada bulan Rajab, ini khurafat, ini mengandung unsur kesyirikan. Mengadakan selamatan pada bulan ini termasuk perkara yang bertentangan tentang akidah. Karena bulan Rajab adalah bulan yang suci, bukan bulan yang keramat, bukan bulan yang membawa kesialan yang harus diadakan selamatan di dalamnya. Ada sebagian kaum muslimin mengadakan puasa pada bulan ini, maka itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh aneh mereka melalaikan bulan Sya'ban, namun mereka berpuasa pada bulan apa? Rajab. Ini tidak ada dalil khusus. Demikian muqaddimah singkat tentang
yaitu bulan Rajab. Kemudian kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita memulai dari pembahasan surat Al-Isra ayat 111. Surat Al-Isra ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji hanya milik Allah, pujian yang sempurna, yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, hanya milik Allah semata. Alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak membutuhkan anak, yang tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, dan tidak memiliki wali karena membutuhkan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah, yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang agung, yang menjelaskan tentang perkara-perkara akidah, yang menjelaskan tentang perkara tauhid, dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang mulia ini Allah memerintahkan untuk memuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Jadi kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala pujian yang sempurna hanya milik Allah. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, artinya segala pujian yang sempurna, segala pujian yang tidak terbatas, segala pujian yang tidak terhingga, lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Jadi sifat Allah yang sempurna, nama Allah yang sempurna, termasuk bukti tauhid, yaitu hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Kenapa? Salah satu buktinya karena hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna. Jadi sifat-sifat Allah yang terpuji, nama-nama Allah yang sempurna, pujian hanya milik Allah, pujian yang tidak terhingga hanya milik Allah. Ini termasuk burhanut tauhid, yaitu hujjah bahwasannya hanya Allah saja yang berhak disembah. Maka Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, katakanlah
segala puji hanya milik Allah. Alladzi lam yattakhid walada, yang tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan anak, karena ia itu kesempurnaannya. Allah tidak memiliki anak karena kesempurnaannya, karena Allah maha sempurna. Sehingga Allah tidak yaitu membutuhkan anak, dan Allah tidak membutuhkan istri. Karena siapa yang membutuhkan anak, siapa yang memerlukan anak, berarti masih memiliki sifat kurang. Sedangkan Allah maha suci dari sifat kurang. Maha suci, jadi Allah maha suci dari sifat kurang. Maka pada ayat ini Allah berfirman, alladzi lam yattakhid walada, yang tidak memiliki anak, yang tidak mengambil seorang anak. Karena Allah tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan istri. Allah tidak dilahirkan, dan Allah tidak melahirkan. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian disebutkan di dalam kaidah, tentang yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu kaidah disebutkan apabila kita meniadakan yaitu sifat dari Allah, maka kita harus menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Apabila kita meniadakan sifat dari Allah, apabila kita meniadakan sifat dari Allah, wajib menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Apabila kita meniadakan sifat dari Allah, maka wajib menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Jadi contohnya, Allah tidak yaitu memiliki anak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Karena Allah maha sempurna sifatnya, Allah maha sempurna hidupnya. Allah maha sempurna hidupnya. Orang yang hidupnya tidak sempurna membutuhkan anak. Karena Allah maha sempurna hidupnya, maha sempurna kerajaannya, maha sempurna kekuasaannya, yang tidak bertambah dengan bertambah, yaitu hamba-hamba yang mentaatinya. Maka Allah maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna hidupnya, maha sempurna kekuasaannya, sehingga Allah tidak memerlukan anak. Orang yang tidak memiliki anak, hidupnya terasa kurang sempurna, walaupun dia harus ridho dengan takdir Allah. Ada yang kurang lengkap. Seorang suami dan istri yang tidak memiliki anak, kegelisahannya yang paling dipikirkannya anak. Memikirkan hari tua, siapa yang menemani, kalau meninggal dunia siapa yang akan merawat, siapa yang mewarisi hartanya. Karena tabiat manusia itu bakhil. Dia hartanya tidak mau diwarisi orang lain.
Tapi dia akan senang kalau yang mewarisi hartanya adalah anaknya sendiri. Jadi manusia itu memiliki sifat kurang, tidak sempurna kekuasaannya, kurang, tidak sempurna hidupnya, tidak sempurna kekuasaannya. Maka setiap manusia pasti menginginkan memiliki seorang anak. Allah tidak demikian. Allah maha sempurna hidupnya, maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna kerajaannya. Maka Allah tidak memerlukan anak. Allah tidak memerlukan pengikut. Allah tidak memerlukan sekutu. Maka pada ayat ini Allah berfirman, alladzi lam yattakhid walada. Maka disebutkan di dalam kaidah, apabila kita meniadakan sifat dari Allah, kita wajib menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Contohnya, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Kenapa? Karena Allah maha sempurna kekuatannya. Karena Allah maha sempurna yaitu kehidupannya. Karena ayat sebelumnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dengan hidup yang sempurna. Allah maha kuat yang terus menerus mengurusi makhluknya. Maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Apabila kita meniadakan sifat tidur dari Allah, kita wajib menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Apabila kita meniadakan sifat zalim dari Allah, Allah tidak zalim karena Allah maha sempurna. Apa contohnya? Allah maha sempurna keadilannya. Jadi ini kaidah. Jadi kita tidak boleh meniadakan sifat dari Allah semata tanpa menetapkan kebalikannya yang sempurna. Karena meniadakan sifat itu tidak terpuji. Contohnya tidak zalim. Tidak zalim bukan berarti terpuji. Contohnya al-jidaru la yadlim. Tembok ini tidak zalim. Jadi contohnya ada orang nabrak tembok. Kemudian dikatakan, oh tembok ini tidak salah, salah sengebut kah? Yang salah itu orang yang ngebut-ngebutan, tembok tidak salah. Sekarang apakah tembok terpuji atau tidak? Tidak terpuji. Al-jidaru la yadlim. Al-jidaru la yadlim. Tembok tidak terpuji, walaupun dia tidak zalim. Tetapi kalau kita meniadakan Allah tidak zalim gitu saja, ini keliru. Kita mengatakan Allah tidak zalim karena Allah maha sempurna apa? Keadilannya. Maha sempurna kebijaksanaannya. Maha sempurna keadilannya. Demikian. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat dan meniadakan sifat. Allah menetapkan sifat yaitu pujian yang sempurna hanya milik Allah. Dan Allah meniadakan sifat anak. Artinya Allah maha suci dari memiliki anak. Karena Allah maha sempurna yaitu kehidupannya, maha sempurna kekuasaannya. Nabi SAW bersabda, laisa syai'un yuladu illa sayamutu wa laisa ahadun yamutu illa sayurasu fa innallaha la yamutu wa la yurathu. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali pasti akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali hartanya akan diwariskan. Allah tidak akan meninggal dunia dan kekuasaannya Allah tidak akan apa? Diwariskan. Maka Allah tidak membutuhkan apa? Anak. Kemudian lanjutan ayat. Allah Ta'ala berfirman, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan Allah
tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Artinya tidak ada makhluk yang ikut mengatur alam semesta ini, baik para malaikat atau para nabi alaihimussalam atau para wali. Tidak ada wali yang ikut-ikutan menjaga Pulau Jawa. Tidak ada. Jadi para wali tidak memiliki wilayah satu jengkal pun. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang ikut mengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Allah tidak memiliki sekutu. Ini termasuk bukti tauhid. Jadi Allah tidak memiliki anak juga termasuk bukti tauhid. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Yang maha sempurna, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya saja yang berhak diibadahi dan yang berhak disembah. Demikian pula Allah tidak memiliki sekutu di dalam mengatur alam semesta ini. Ini juga termasuk burhanut tauhid, bukti hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Maka ayat ini adalah ayat yang menunjukkan burhanut tauhid, ayat yang menjelaskan bukti tauhid, yaitu bukti hanya Allah saja yang berhak disembah, yaitu Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki sekutu di dalam menciptakan dan di dalam mengatur serta memiliki alam semesta ini. Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat, yaitu Allah berfirman, laisa fihima min syirkin wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka para malaikat tidak memiliki saham, tidak memiliki saham, tidak memiliki wilayah, walaupun jembatan saja tidak punya. Satu jengkal tidak punya, apalagi wilayah jembatan, wilayah yaitu satu kampung, apalagi wilayah satu pulau, tidak punya. Wa ma lahum fihima min syirkin. Para malaikat tidak memiliki sekutu, tidak memiliki saham di alam semesta ini. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak membutuhkan bantuan para malaikat di dalam mengatur alam semesta. Allah tidak memerlukan bantuan para wali songo untuk menjaga Pulau Jawa. Tidak perlu. Yang mengatur alam semesta ini, yang menjaga alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara akidah. Maka siapa yang punya keyakinan Pulau Jawa ini dijaga wali songo, ini akidah khurafat. Ini adalah keyakinan syirik. Ini adalah akidah khurafat. Dan ini adalah keyakinan syirik. Para wali tidak bisa menjaga dirinya. Para wali tidak bisa menolak kematian ketika datang, yaitu malaikat pencabut nyawa. Apalagi menjaga pulau apa? Jawa. Menjaga rumahnya saja tidak bisa. Jadi yang menjaga Pulau Jawa, yang menjaga alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman pada ayat ini, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan Allah tidak memiliki sekutu di dalam, yaitu menciptakan alam semesta ini, di dalam kerajaannya, di dalam pengaturan alam semesta ini. Allah tidak memiliki sekutu. Kemudian pertanyaan, apabila demikian, lalu bagaimana Allah menugaskan malaikat? Ada yang menjaga awan, ada yang menjaga gunung, malaikat gunung. Di malaikat gunung ada, dewa gunung tidak ada. Malaikat gunung ada, dewa gunung tidak ada.
Karena kalau istilahnya dewa berarti apa? Disembah. Malaikat awan ada, dewa awan tidak ada. Malaikat yang menjaga pintu langit ada, dewa langit tidak ada. Yang ada adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan malaikat yang bertugas mengatur alam semesta ini? Katanya Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Bagaimana jawabannya? Iya, para malaikat melaksanakan tugas di dalam mengatur alam semesta, mengatur apa yang ditugaskan kepadanya sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai bentuk membantu Allah. Kalau tidak dibantu lalu Allah capek, ini mustahil. Allah tidak lelah, Allah tidak letih. Wa ma massana min lughub, kami ini tidak akan lelah, tidak akan letih. La ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka ayat ini dengan tegas Allah berfirman, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Jadi seperti halnya para nabi dan para rasul yang bertugas berdakwah, tapi yang memberi petunjuk siapa? Allah. Sekiranya tidak ada dakwah, Allah tetap memberi petunjuk kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Para nabi dan para rasul berdakwah sebagai bentuk melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah, bukan untuk membantu, yaitu meringankan pekerjaan Allah. Kasihan nanti kalau tidak dibantu, siapa yang mendapatkan petunjuk? Tidak demikian. Petunjuk biadillah. Para nabi dan para rasul melaksanakan tugas sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Demikian pula para malaikat, sama persis. Maka para malaikat yang mendapatkan tugas namanya rasul. Para nabi dan para rasul yang mendapatkan tugas juga namanya rasul, karena rasul itu utusan. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih minal malaika, Allah memilih dari para malaikat menjadi rasul, menjadi utusan. Demikian pula dari manusia, ada yang dipilih Allah menjadi seorang rasul dan menjadi seorang nabi. Alaihim afdalus salati wa atamut taslim. Kemudian lanjutan ayat Allah berfirman, walam yakul lahu waliyun minadh-dhul. Dan Allah tidak memiliki wali karena kehinaan. Jadi karena merasa terhina, karena membutuhkan. Sekarang yaitu rezim apa sekarang ini? Gotong royong atau kerjasama? Iya, katakan. Iya, rezim ini. Kalau tidak ada penolongnya, rezimnya akan jatuh. Ini rezimnya manusia, kekuasaan manusia. Maka mereka membutuhkan wali-wali, penolong-penolong, supaya yaitu rezimnya kuat, kokoh, kekuasaannya tidak ada yang bisa menggulingkannya. Itu kekuasaannya manusia. Lain halnya dengan kerajaannya Allah. Kerajaannya Allah tidak bertambah dengan bertambahnya wali-walinya. Allah memiliki wali, tapi Allah tidak membutuhkan wali. Allah memiliki wali, yaitu kekasih, yaitu hamba-hamba pilihannya, dari para malaikat, dari manusia yang dicintai Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Tetapi Allah tidak memiliki wali karena membutuhkan. Jadi ayat ini Allah berfirman, walam yakun lahu waliyun minadh-dhul.
Allah tidak memiliki wali karena kehinaan, karena membutuhkan. Jadi Allah tidak membutuhkan wali songo atau wali 10 atau setengah wali. Jadi Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Allah memiliki wali karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Itu orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah wali-wali Allah. Maka Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertauhid. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki wali, yaitu kekasih, namun Allah tidak membutuhkan mereka. Karena apa? Karena kekuasaannya Allah tidak bertambah dengan bertambahnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian pula kekuasaan Allah tidak berkurang dengan berkurangnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, jika kalian kufur dan semua yang ada di muka bumi kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah maha sempurna kemuliaannya dan maha sempurna kekayaannya. Jika semua orang yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, Allah tidak merengek-rengek, tidak terhina, tidak, yaitu berkurang sedikit pun, secuil pun, tidak berkurang sejengkal pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat yang menjelaskan burhanu tauhid, bukti tauhid. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Allah tidak memerlukan penolong-penolong di dalam mengatur alam semesta ini. Dan kekuasaannya Allah sempurna, tidak bertambah dengan banyaknya orang-orang yang taat atau beriman kepada Allah. Serta kekuasaan Allah tidak berkurang dengan kekufuran orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah, yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, menafikan sifat yang kurang dari Allah. Menafikan sifat kurang dari Allah. Jadi kita wajib menafikan semua sifat yang kurang, sifat yang tidak layak, sifat yang tidak patut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan pada ayat ini, kita menafikan sifat memiliki anak, kita menafikan sifat memiliki sekutu, kita menafikan sifat yaitu Allah membutuhkan, yaitu penolong dari hamba-hambanya. Kita menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, mengimani sifat yang sempurna hanya milik Allah.
mengimani sifat yang sempurna hanya milik Allah. Oleh karenanya kita memuji Allah dengan pujian yang sempurna, dan pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang sempurna adalah bukti tauhid. Nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang sempurna adalah bukti tauhid. Apa yang dimaksud bukti tauhid, Bang Januri? Apa yang dimaksud dengan bukti tauhid? Nama-nama Allah yang sempurna, Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang sempurna, sifat Allah yang sempurna, perbuatan Allah yang sempurna adalah bukti tauhid. Apa artinya bukti tauhid? Adalah bukti ibadah, adalah bukti hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini adalah perkara yang sangat agung. Tidak ada yang mengagungkannya kecuali orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadi al-asma'ul husna was-sifatul ula, nama-nama Allah yang sempurna, sifat-sifat Allah yang sempurna adalah bukti tauhid, yaitu bukti hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah tidak membutuhkan sekutu di dalam mengatur alam semesta. Allah tidak membutuhkan sekutu di dalam mengatur alam semesta, untuk menjaganya, mengawasinya, mengaturnya. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak membutuhkan. Yang demikian itu karena sempurnanya Allah. Allah maha sempurna. Allah maha sempurna kekuasaannya, Allah maha sempurna kerajaannya. Allah tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan penolong-penolong, tidak membutuhkan pelindung-pelindung untuk membantu melindungi kerajaannya. Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Maka apabila demikian, ibadah yang berhak memiliki ibadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang yang menyekutukan Allah tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Adalah Allah berfirman pada ayat ini, wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah, bertakbirlah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Orang-orang yang bertauhid adalah orang yang mengenal hak-haknya Allah, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka adalah orang yang tidak mengagungkan Allah. Mereka itu adalah orang yang mencela Allah. Orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan makhluk dengan Allah.
Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang mengagungkan Allah. Siapa orang yang mengagungkan kebesaran Allah? Maka jawabannya adalah orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah orang yang menghina Allah, orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan indahnya tauhid. Karena tauhid mensucikan Allah dari celaan. Dan ayat ini menjelaskan buruknya kesyirikan. Syirik itu buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat syirik, dia itu mencela Allah. Bagaimana mereka menyamakan Allah dengan binatang? Bagaimana mereka menyamakan Allah dengan pohon? Bagaimana mereka menyamakan Allah dengan makhluknya? Dan syirik itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perkara, di dalam hak yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Jadi yang mengagungkan Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid. Di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, orang-orang musyrik itu menyembah Allah. Tetapi Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kalian itu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Mereka mengatakan, kami menyembah Allah. Kalian tidak menyembah Allah. Karena kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun orang yang bertauhid, menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyembah Allah, yang mengagungkan Allah, yang memuliakan Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid. Yang memuliakan Allah, yang bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertauhid. Jadi orang yang menyekutukan Allah, walaupun mereka mengatakan subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim, percuma. Karena mereka, ritual mereka menyekutukan Allah. Jadi orang yang mensucikan Allah, yang pertama kali disucikan adalah dari kesyirikan. Orang yang mengagungkan Allah, yang pertama kali diagungkan adalah kebesarannya Allah, dan tinggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengagungkan Allah, yang pertama kali harus diagungkan adalah tauhid, la ilaha illallah, wa kabbirhu takbira. Maka bertakbirlah, yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya, dengan melaksanakan perintahnya, dan juga meninggalkan apa? Larangannya. Jadi seagung-agung pengagungan kepada Allah adalah dengan tauhid, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pelajaran berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali, namun Allah tidak membutuhkan mereka. Allah Ta'ala memiliki wali-wali, namun Allah tidak membutuhkan mereka. Jadi Allah tidak membutuhkan para malaikat, Allah tidak membutuhkan para nabi, para rasul alaihimussalam. Apalagi Allah membutuhkan wali songo. Tidak membutuhkan wali songo, tidak membutuhkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah tidak membutuhkan. Malaikat saja Allah tidak butuh, apalagi manusia. Maka ayat ini menjelaskan pentingnya perkara akidah. Jadi Allah memiliki wali, iya. Kenapa? Jangan dianggap orang-orang yang tidak paham akidah menganggap wali Allah itu berarti orang yang dibutuhkan Allah. Menganggap wali Allah adalah orang yang dibutuhkan Allah, orang yang sangar, yang sakti mandraguna.
yang bisa mengatur alam semesta ini, menjaga pulau Jawa, menjaga wilayah yang ada di tempatinya. Ini semuanya syirik, ini khurafat. Contoh yaitu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika ada tetangganya menangis, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, "Kenapa sampai menangis?" Maka apa jawabannya? "Ayam jantan saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Nangis. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani langsung terbang mendatangi malaikat pencabut nyawa. Kemudian keduanya tanding duel. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan perkalian tersebut. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pulang membawa nyawa ayam tetangganya. Akhirnya tetangganya bergembira. Ini khurafat. Ini khurafat dajjal ini. Ini khurafat. Ini dongeng kufur. Bagaimana mungkin? Jadi wali-wali itu membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan wali. Wali-wali tidak bisa merubah takdir Allah. Tidak bisa merubah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Walam yakun lahu waliyun minadh-dhul." Allah tidak memiliki wali karena membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang beribadah. Allah mencintai wali-walinya, tapi Allah tidak membutuhkannya. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Allah bahagia dengan taubat hamba-hambanya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan orang-orang yang apa? Bertaubat. Tidak demikian. Allah bahagia dengan taubat hamba-hambanya karena kasih sayangnya, karena rahmatnya, karena kemuliaannya, karena karunia-Nya. Bukan karena Allah membutuhkan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Satu ayat lagi kita baca dengan cepat. Surat At-Taghabun, ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Bertasbih, memuji Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Lahul mulku, kerajaan yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah. Walahul hamdu, dan pujian yang sempurna hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan tentang bukti tauhid. Ayat ini menjelaskan tentang bukti tauhid, yaitu alam semesta, langit dan bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di atas langit, semua alam semesta, semua makhluk bertasbih memuji kebesaran Allah. Semua makhluk yaitu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya alam semesta ini mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah, bertasbih memuji Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu sab'u, tusabbihu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin." Bertasbih memuji Allah langit yang tingkat 7, demikian pula bumi yang tingkat 7, dan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji sempurnanya Allah, memuji kebesaran Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, karena Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi karena kasih sayang Allah,
Allah tidak memperdengarkan tasbihnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernah beliau membawa kerikil. Kemudian kerikil diletakkan di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mendengar tasbihnya. Subhanallah, Subhanallah. Abu Dar berkata, Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kunna nasma'u tasbihal asa. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperlihatkan tasbihnya kerikil. Wa kunna nasma'u tasbihat ta'am yukal. Bahkan kami diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbihnya makanan yang akan dimakan. Ini menunjukkan alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak mengetahui, yaitu mendengar tasbih mereka. Karena apa? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Kalau sekiranya kita diperdengarkan tasbih yang ada di sekitar kita, kita kan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita mau duduk, kemudian kursi ini bertasbih, subhanallah. Kita mau makan, makanan yang kita makan bertasbih, subhanallah, subhanallah. Apakah kita makan? Enggak akan bisa. Kita mau menyembelih ayam, ayamnya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Maka Allah berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Yang demikian itu, innahu kana haliman ghafura. Karena Allah maha, yaitu penyayang, lagi maha pemampun. Allah maha penyayang, lagi maha pengampun. Karena kasih sayang Allah, Allah tidak memperlihatkan kepada kita tasbihnya alam semesta ini. Jadi ayat ini menjelaskan Allah maha suci. Jadi alam semesta ini mensucikan Allah. Artinya apa? Mensucikan Allah dari sifat yang kurang. Mensucikan Allah dari sekutu, dari tandingan. Jadi langit itu tidak menyekutukan Allah. Bumi tidak menyekutukan Allah. Pepohonan tidak menyekutukan Allah. Batu tidak menyekutukan Allah. Binatang tidak menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah hanyalah manusia dan jin. Yang menyekutukan Allah hanyalah yaitu manusia dan jin. Maka Allah berfirman, yusabbihu lillah, bertasbih memuji kebesaran Allah, bertasbih menyucikan Allah. Jadi perhatikan ya ikhwah, apabila kita membaca subhanallah, kemudian kita lanjutkan wa bihamdihi. Kalau kita membaca subhanallah, artinya kita mensucikan Allah dari semua sifat yang kurang dan dari semua sifat yang tidak terpuji. Jadi kalau kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, artinya Allah maha suci dari sifat-sifat yang kurang. Allah maha suci dari tandingan, Allah maha suci dari sekutu, Allah maha suci dari kezaliman, Allah maha suci dari memiliki anak dan seterusnya. Kemudian apabila kita membaca wa bihamdihi atau kita membaca alhamdulillah, artinya kita memuji Allah dengan semua sifatnya yang sempurna. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah atau wa bihamdihi, berarti kita memuji Allah dengan semua sifatnya yang sempurna. Karena kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bukti tauhid, yaitu bukti hanya Allah saja yang berhak disembah. Nah, ini menunjukkan pentingnya mempelajari al-asma' was sifat. Mempelajari al-asma' was sifat, karena nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang sempurna adalah bukti hanya Allah saja yang berhak disembah
dan diibadahi. Dan tidak sama orang yang beribadah kepada Allah mengenal al-asma'ul husna, dan orang yang beribadah kepada Allah tidak mengenal al-asma'ul husna. Karena ibadah mereka akan terasa hambar. Orang yang tidak mengenal nama-nama Allah, tidak mengenal sifat-sifat Allah, ibadah mereka terasa hambar. Ibadah mereka terasa berat karena hanya sekedar yaitu menggugurkan apa? Kewajiban, berat. Tetapi orang yang mengenal asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang sempurna akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan rasa cinta. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalah." Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dia pasti mencintai Allah. Tidak mungkin tidak. Dia akan mencintai Allah. Tidak mungkin tidak. Karena kurangnya cinta kita kepada Allah berarti kurangnya pemahaman kita tentang al-asma was sifat. Dan ketahuilah bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia serta perbuatan-perbuatannya yang sempurna adalah burhanut tauhid, bukti hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita malam ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, tafadhol, barakallahu fikum.